Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program Tafsir Kabir. Namun pada episode kali ini tidak seperti episode sebelumnya yang mana Tafsir Kabir ini secara monolog, akan tapi pada episode kali ini kita akan lakukan secara dialog. Nah, pada episode kali ini saya tidak sendirian, tapi ada narasumber lain, yaitu Bapak Maulana Nasir Ahmad. Nah, Bapak Maulana Nasir Ahmad telah hadir di studio. Baik, jazakumullah Bapak Arifin. Tapi untuk permulaan kita mengkaji tafsir dan sekarang kita sudah sampai di ayat 48 dari surah Al-Baqarah. Saya akan terlebih dahulu membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Al-Baqarah ayat 48. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu dan sesungguhnya aku telah mengunggulkan kamu di atas seluruh alam. Baik, jazakumullah, Pak Nasir telah membacakan ayatnya. Nah, jadi dalam mengkaji tafsir pada hari ini, ayat ke-48 ada beberapa poin nih yang akan kita bahas. Yang pertama berkenaan dengan Bani Israel, kemudian nikmat apa sih yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel ini? Dan nanti kita akan membahas juga berkenaan dengan faddaltukum alal alamin. Bagaimana Allah Ta'ala telah mengunggulkan Bani Israel di atas alamin. Nanti kita bahas alaminnya juga. Baik, untuk pembahasan Bani Israel bisa disampaikan dari tafsir selain tafsir Kabir ini, Pak Nasir, dari sumber lain. Silahkan. Baik, memang untuk sesi kali ini memang judulnya saja kita sudah lihat kajian tafsir Al-Quran, bukan hanya satu tafsir ya. Iya. Di sini jadi satu tugas saya untuk mencari berbagai referensi tentang tafsir-tafsir yang di luar ya, yang selain tafsir Kabir lah ya. Nah, kebanyakan dari tafsir di luar sana ya, itu banyak yang berbeda-beda. Tapi yang uniknya Pak Rifin dan teman-teman juga, kita perhatikan satu tema ternyata, satu tema. Ini memperbincangkan tentang Bani Israel, ya sesuai dengan ayatnya sendiri tentunya. Ya. Namun agaknya saya merasa sesuai dengan tafsir-tafsir yang ada juga ya, yang di luar, lebih cenderung ke arah sejarah gitu. Sejarahnya. Terlebih Bani Israel. Ya. Mengapa disebut Bani Israel? Ya, seperti itu. Siapakah Bani Israel ini? Iya. Beberapa kali saya sempat membaca dan sekarang saya juga memegang salah satu buku tafsir luar ya. Ini menjelaskan tentang Bani Israel. Siapakah Bani Israel? Kita ketahui bahwasannya Hazrat Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak yang terkenal lah ya. Kita sebut namanya, beliau ini adalah Hazrat Ismail alaihissalam dan Hazrat Ishak alaihissalam. Nah, dari keturunan Hazrat Ishak ya, kita kasih simpelnya aja nih. Hazrat Ishak memiliki anak dan salah satunya adalah Hazrat Yakub. Ya. Yakub. Nah, Hazrat Yakub mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau dalam satu wahyu bertarung melawan seseorang gitu ya. Dan beliau menang. Nah, dan ternyata saya tilik juga, ternyata memang dari berbagai sumber, ternyata Bible juga menjelaskan demikian. Nah, wahyu ini juga disetujui gitu. Ternyata ada juga di sana. Nah, dari wahyu ini ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan lakab ya, lakab atau julukan. Ya, julukan kepada Hazrat Yakub ya. Jadi Israel. Nanti penjelasan Israel mungkin Pak Arifin bisa jelaskan lebih lanjut mungkin ya. Baik. Nah, inilah ya, Bani Israel. Nah, lebih unik lagi selanjutnya adalah kenapa disebut Bani Israel. Nah, Israelnya tadi kan Hazrat Yakub. Hazrat Yakub. Sedangkan penjelasan dengan Bani itu adalah anak. Berarti anak-anak Nabi Yakub. Siapakah mereka? Dan saya sempat mencari beberapa sumber ya. Kalau kita perhatikan anak-anak beliau ini ada 12. 12 laki-laki ya, 12 putra ya, yang kemudian menjadi 12 suku ya. Di antaranya adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan,
Neftali, Gad, Asher, Issakhar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Nah, kemudian di sini ya, kenapa selanjutnya keturunan Bani Israel ini disebut Yahudi? Gitu. Saya tilik beberapa penjelasan bahwasannya yang mendekati ya adalah karena ya, keturunan dari salah satu anak Nabi Yakub ini adalah Yehuda tadi ya. Ini keturunan banyak banget. Keturunannya banyak banget. Jadi orang-orang keluar sana mengenalnya adalah sebutan keturunan Yehuda. Baik, Ya. Pak Nasir. Nah, jadi memang di dalam ayat ini Bani Israel itu anak-anak Israel ini sendiri ya, Nabi Yakub. Dan tadi juga dijelaskan secara tambahan ya bahwa Yahudi itu dari anak-anak Yehuda ini karena memang banyak sekali dari Yehuda ini memiliki anak sehingga orang-orang memanggilnya Yahudi juga. Baik. Nah, uniknya dalam tafsir Kabir juga berkenaan dengan Bani Israel ini dijelaskan secara rinci juga. Bahkan di sini dalam tafsir Kabir, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taalaan menambahkan nih berkenaan dengan Israel itu sendiri. Nah, sejatinya Israel itu berasal dari dua kata, ya. Yang pertama dari bahasa Ibrani dulu diambil. Kalau dari bahasa Ibrani itu Israel itu dari kata Yasro dan Il, ya. Yasro ini prajurit tangguh, prajurit yang berani, ya. Kemudian Il sendiri adalah Tuhan. Jadi Yasro'il adalah prajurit Tuhan yang tangguh. Nah, uniknya dalam bahasa Ibrani ini memiliki kesamaan yang luar biasa dengan bahasa Arab. Nah, Hazrat Masih Maud Salam pernah bersabda bahwa 90% bahasa Ibrani itu dari Arab begitu. Nah, Israel ini berasal dari kata Arab yang dari dua kata Isra dan Il juga. Nah, Isra nanti kita bahas bahwa orang yang selalu kembali kepada Tuhan, ya, kemudian menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan, termasuk juga prajurit yang tangguh memiliki arti yang sama dengan Yasro'il tadi. Israel dan Il-nya juga Tuhan. Sehingga Israel dan Yasro'il memiliki arti yang sama. Nah, di sini juga dalam tafsir ini Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu menjelaskan bagaimana bahasa Ibrani juga merupakan berasal dari bahasa Arab itu sendiri. Jadi bahasa Ibrani mengambil dari bahasa Arab itu sendiri. Jadi di sini menjelaskan bahwa bahasa Arab itu induk bahasa juga. Nah, ini dari kata Israel ini sendiri. Nah, baik, sekarang Pak Nasir kita akan membahas berkenaan dengan nikmat. Di sini kan dikatakan uzkuru. Nah, secara bahasa uzkuru itu menyuruh orang untuk mengingat. Sejatinya apa yang sudah dia ingat, coba ingat lagi. Oh, gitu ya. Apa yang ada dalam pikirannya, coba ingat lagi. Nah, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Bani Israel, coba lo ingat. Apa sih yang diingat? Nikmatku. Nah, kira-kira di situ dibahas tidak? Nikmat Allah Ta'ala kepada Bani Israel ini. Ya. Baik, rata-rata saya baca dan sekarang pun yang saya pegang nih ya, menjelaskan tentang nikmat terbesarnya ya. Nikmat terbesarnya kita ketahui bahwasannya keturunan dari Bani Israel ini atau suku-suku Bani Israel ini mendapatkan nikmat yang besar, yakni nikmat kenabian. Ya, nikmat kenabian yang selalu turun ya kepada mereka. Kita ketahui banyak nabi-nabi yang telah berlalu di keturunan mereka. Iya. Ya. Namun mirisnya karena mereka tidak bersyukur dan durhaka kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka membuat makar untuk berusaha membunuh para nabi. Bagaimana Allah tidak marah dengan demikian? Dan kemudian dari ayat ini ya kita ketahui bahwasanya ayat ini turun untuk memperingatkan orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya-tanya ya, saya mengambil kesimpulan bahwasannya ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Di sini menjurus kepada siapa? Kalau menurut tafsir Kabir bagaimana Pak Arifin? Iya. Jadi di sini kan ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Ya. Jadi kemana ayat Al-Quran ini ditujukan? Sejatinya kepada mereka yang melihat. Ya. Nah, ayat Al-Quran ini turun kepada Rasulullah. Nah, Bani Israel pada masa Rasulullah SAW itulah ayat ini sebenarnya turun. Ya, disindir mereka. Jadi
ini ada benar tadi dikatakan bahwa nikmat yang terbesar itu adalah kenabian yang senantiasa berlangsung di kalangan Bani Israel. Tapi di sini ada tambahan dari Hazrat Muslim Maud, di mana memang kan ayat Al-Quran senantiasa sambung menyambung ya, jadi tidak terpisahkan. Nah, kalau kita lihat dari ruku sebelumnya, bahwa Bani Israel ini kan tidak banyak dari mereka yang tidak mengakui Rasulullah SAW, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga turun ayat ini, wahai Bani Israel, ingatlah karuniaku. Jadi ini sindiran, kenapa sih kalian tidak mau beriman kepada Rasulullah? Coba ingat-ingat lagi nikmat yang aku berikan. Aku telah memberikan nikmat, sedangkan kalian tidak melakukan apa yang harusnya kalian lakukan. Nah, nikmat ini yang disinggung. Akhirnya dalam ruku ini, ya ruku yang sekarang kita bahas ini, silsilah nikmat kepada Bani Israel itu dibahas. Nah, jadi ini merupakan sindiran kepada Bani Israel yang pada zaman Rasulullah tidak menerima beliau. Ya. Nah, di sini nikmat yang paling terbesar memang nikmat kenabian. Tapi di mana silsilah kenikmatan ini juga disebutkan. Jadi tidak hanya nikmat kenabian yang terbesar itu, masih banyak nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Coba ingat itu nikmat-nikmat itu ya. Nah, jadi Bani Israel ini disindir. Kalian coba ingat-ingat nikmat yang sudah aku berikan. Nah, kalau sudah ingat kan gimana ya? Kalian harusnya melakukan sesuatu yang harus kalian lakukan. Alih-alih bersyukur malah ingkar. Aduh, Nah, malah itu durhaka dia. gitu ya. Nah, itulah pembahasan nikmat Iya. yang benar-benar harusnya mereka ingat lagi gitu. Nah, berkenaan dengan faddaltukum alal alamin. Nah, bisa nggak dari tafsir lain dilihat Pak Nasir berkenaan dengan faddaltukum alal alamin? Mereka diunggulkan dari alamin. Nah, coba bisa dijelaskan Pak Nasir. Baik, faddaltukum alal alamin ini suatu keistimewaan untuk Bani Israel pada zamannya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Kita ketahui bahwasannya dari zaman Hazrat Yusuf alaihissalam ya, mereka mendapatkan keunggulan ya. Memang ini bakal lebih lanjut kita akan bahas. Tapi ini ada cuplik penjelasan sedikit ya. Kita ketahui bahwasannya mereka banyak sekali mendapat keunggulan pada zamannya. Di mana ketika terjadi panceklik, ketika Hazrat Yusuf naik sebagai menteri lah, salah satu menteri, mereka pergi ke Mesir dan mereka mendapatkan kehormatan di sana. Nah, inilah salah satu faddaltukum ya, faddal ya, keunggulan. Ini yang saya dapatkan dari beberapa referensi. Nah, untuk tafsir Kabir sendiri saya memang belum mendapatkan informasi atau membaca-baca lebih lanjut. Iya. Mungkin dengan acara ini memang sangat berguna banget ya untuk kita. Baik, ini kan saling melengkapi juga ya. Iya. Ya, memang di sini sudah dijelaskan berkenaan dengan nikmat-nikmat tadi atau fadilah ya, kelebihan-kelebihan dari Bani Israel yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Namun di sini Hazrat Muslim Maud pertama-tama menilik kata alamin. Nah, di sini para mufassirin ada yang keliru nih. Nah, kita tahu dalam surah Al-Fatihah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi alamin ini semesta alam. Tidak hanya terbatas kepada manusia atau yang memiliki nyawa saja. Akan tetapi alam kebendaan yang tidak memiliki nyawa pun itu termasuk ke dalam alamin tadi. Makanya di sini Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taalaan menjelaskan alamin itu tidak hanya manusia, tapi juga hewan, tumbuhan, bahkan benda mati, bulan, matahari dan sebagainya, ya, benda-benda luar angkasa itu termasuk alamin juga. Jadi semua itu adalah Tuhannya satu, yaitu Allah Taala, Rabbul Alamin. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, di sini dijelaskan lagi nih. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan aku memberikan fadilah ya, kelebihan kepada kalian itu alal alamin, di atas. Nah, kalau kita mau artikan seluruh alam, luar biasa juga ya. Nah, lebih lanjut di sini Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taalaan menjelaskan sebagaimana tadi yang dijelaskan Pak Nasir juga, bahwa alamin dalam ayat ini mengacu pada hanya terbatas waktu itu saja. Nah, kita tahu bahwa Islam merupakan umat yang terbaik ya. Dalam ayat-ayat lain kan dijelaskan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ya, bahwa Islam ini muslim, orang-orang muslim adalah umat yang terbaik yang
diutus oleh Allah Ta'ala bagi manusia dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan Bani Israel? Nah, dijelaskan bahwa faddaltukum alal alamin, Allah Ta'ala memberikan fadilah kepada mereka di atas semua, ya, di semua manusia, kaum, ya, termasuk bahkan benda mati pada zaman itu, ya, tadi disebutkan juga pada zaman itu. Nah, lalu bagaimana kita melihat, loh, kok mereka diberikan kelebihan di atas bulan, matahari, bagaimana ini? Ya, di sini dijelaskan lagi bahwa anni faddaltukum alal alamin, maksudnya mereka pada zaman itu diberikan kelebihan secara rohani. Bagaimana tadi dijelaskan ni'mati, ya, uzkuru ni'mati, ya, uzkuru ni'mati, ya, bahwa nikmat Allah Ta'ala yang paling besar itu adalah kenabian, di mana 124.000 nabi lahir dari kalangan Bani Israel. Mengapa sedemikian rupa banyaknya nabi-nabi? Nah, ini tadi nikmat Allah Ta'ala yang paling besar diberikan kepada Bani Israel. Nah, jelas jadi ini sesuai nikmati dengan faddaltukum alal alamin. Jadi mereka diberikan fadilah begitu luar biasanya di atas sekalian alam. Maksudnya pada masa itu, pada masa mereka ada itu. Nah, di mana kita tahu 124.000 nabi luar biasa banyaknya, ya. Jumlah yang sedikit, ya. Ya, bagaimana kalau di sini setiap keluarga mungkin hampir, wah, ada nabi lagi, lahir lagi tiap tahun, lahir nabi, lahir. Bagaimana mereka diberikan fadilah itu? Ya, secara kerohanian diberikan fadilah itu. Nah, kemudian terakhir nih Pak Nasir. Oke. Maksud memberikan kelebihan kepada mereka juga merupakan kelebihan secara rohani tadi yang telah disebut. Tidak semestinya menyebutkan, mungkin sebagian juga keliru, bahwa Bani Israel ini, loh, kalau misalkan alal alamin berarti di atas Islam juga gitu, ya. Nah, di sini diklarifikasi oleh ayat-ayat yang lain. Jadi ayat Al-Quran itu saling menafsirkan. Ya, jadi tafsir ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Nah, jadi tidak bisa mengungguli Muslim. Kenapa? Karena tadi kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Jadi secara stage atau Level, derajat ya. kerohanian levelnya, Muslim memang lebih atas daripada Bani Israel. Tapi di sini Bani Israel disebut faddaltukum alal alamin. Kenapa? Ya pada masa itu, ketika umat Muslim belum ada. Ya. Jadi itu mungkin pembahasan kita pada hari ini, Pak Nasir. Mungkin untuk sedikit tambahan tafsir bisa disampaikan? Memang dari yang saya dapatkan, ya, tafsir-tafsir ini memang sedikit sekali menjelaskan, bahkan lebih cenderung kepada sejarah gitu, ya. Sejarahnya dan hikmah apa yang didapat. Nah, itu aja. Nah, untuk mungkin closing nih, untuk closingnya, hikmah yang didapat itu seperti apa, Pak Arifin? Baik. Jadi kita ketahui bahwa tafsir kabir ini sangat luas sekali, keilmuan Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu begitu luas, ya, samudra keilmuan begitu. Jadi tidak hanya luarnya saja, tidak hanya sejarahnya saja yang dikupas oleh Hazrat Muslih Maud, tapi ke daging-dagingnya, ke sumbernya. Jadi ilmu dalam Al-Quran ini semua dikupas. Jadi jangan lewatkan untuk kita membaca tafsir kabir ini, membaca keilmuan yang telah diberikan, disajikan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu kepada kita. Baik, mungkin sampai sini karena kita juga keterbatasan waktu, Pak Nasir, mungkin akan kita lanjut di episode selanjutnya. Oke. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi yang telah kita lakukan bersama narasumber lain yang telah hadir di studio, yaitu Bapak Maulana Nasir Ahmad. Semoga apa yang telah kita diskusikan tadi menjadi penambah wawasan kita, baik keilmuan maupun kerohanian kita. Baik, saya Muhammad Arifin dan Nasir Ahmad di studio beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.